Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Wah, Kak Kurni, sudah 1 minggu ya kita tidak bertemu. Kak Kurni apa kabarnya? Baik. Wah, puji Tuhan. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Wah, luar biasa sekali. Nah, Kak Kurni, hari ini hari yang kedua kita ibadah online di rumah. Coba Kak Kurni minggu lalu ikuti ibadah online tidak? Sudah dong. Teman-teman di rumah ikuti tidak? Wah, ikuti ya, luar biasa sekali ibadah minggu lalu. Nah, sebelum kita mulai ibadah di sore hari ini, apa yang harus kita lakukan Kak Kurni? Pertama, mari kita siapkan hati kita, duduk yang rapi dan ambil Alkitab kita masing-masing. Iya, siapkan hatinya, siapkan dirinya, jauhi dari hal-hal yang akan mengganggu kamu. Kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hatimu. Mari adik-adik, Kak Asri ajak kita 1 menit kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita ulangi lagu ini dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Angkat tanganmu, katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh
bisa katakan? Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus-terus baik dalam kehidupan kami. Di sore hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan Tuhan dan kami mau bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah untuk Tuhan kita. Nah, Kak Kurni, kita mau ajak-ajak adik-adiknya untuk menyanyikan lagu Jongkok dan Bisikan. Nah, di lagu itu mengatakan kalau kita mau mengatakan kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kak Kurni, cinta Tuhan tidak? Cinta Tuhan. Cinta Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, yuk. Mari kita posisi jongkok dulu. Jongkoknya sedikit. Oke, tegak. Dan nanti lompat. Yuk Kak Jen dan Kak Anis. Siap-siap ya. Kita mulai dari jongkok dulu. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Siap? Lompat dan teriakkan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Wah, sudah bisa lagunya? Sudah bisa? Kalau sudah bisa, kita ulangi sekali lagi lagu ini. Yuk sambil bertepuk tangan. Siap. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat ya. Lompat dan teriakkan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Wah, Tuhan mau tahu kalau adik-adik cinta Tuhan. Nah, Kak Kurni, ada satu kriteria orang yang cinta Tuhan. Tahu tidak? Kesukaannya apa kira-kira? Apa tuh? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Orang yang cinta Tuhan kesukaannya adalah belajar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, kesukaanku belajar firman Tuhan. Sekali lagi dulu, aduh. Nanti dikat ya. Oke. Mulai dari
Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Wah, lagu ini bagus sekali loh adik-adik, mau mengajak kita belajar firman Tuhan supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yuk bergerak sama-sama ya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik, di kesempatan sore hari ini Kak Asri mau ajak kita sama-sama merenungkan kondisi di awal tahun. Sepertinya tidak baik-baik saja ya. Kalau kita ingat-ingat di minggu lalu ada gempa di Sulawesi, ada banjir yang sangat tinggi di Kalimantan, terus ada pesawat yang jatuh, di Manado juga ada banjir dan banyak sekali musibah-musibah yang terjadi. Tapi kalau adik-adik ada sampai hari ini itu karena Tuhan beserta kita, karena Tuhan yang menjaga kita. Kita mau belajar dari firman Tuhan sore hari ini. Siapkan hatimu, kita menyanyikan lagu Tuhan yang bersama kami. Kekelaman, Kau besertaku.
ulang lagu ini. Sekalipun ku berjalan, ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Katakan tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekali lagi katakan tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan sudah terus mau hidup dan bersama-sama dengan kami. Sore hari ini Tuhan, kami anak-anak yang kecil, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Kak Jane yang akan menyampaikan firman. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat sore. Selamat datang kembali di Kasper Kids, ibadah sekolah minggu anak-anak GBI Kasper. Nah, hari ini, sore hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari buah berikut ini. Ada yang pernah lihat atau pernah mencoba buah tersebut? Oke, kalau ada, kita akan sama-sama belajar dari buah tersebut sore hari ini ya. Yuk, semuanya boleh sama-sama lipat tangan, tutup mata terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara bagi setiap anak-anak. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, mereka bisa mengerti, memahaminya, dan dapat dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai Yesus, pokok anggur yang benar. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Oke, adik-adik sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, adik-adik bisa membaca bersama-sama dengan kakak. Kalau yang lupa, ambil Alkitabnya, kita bisa lihat sama-sama di layar adik-adik ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, ada 3 tokoh utama ya yang diceritakan di situ ya. Yang pertama adalah Bapa di sorga. Siapa itu Bapa di sorga? Apa tugasnya? Bapa di sorga di sini dicontohkan dalam perumpamaan ini adalah sebagai pengusaha kebun anggur atau yang menjaga dan merawat kebun anggur tersebut ya adik-adik ya. Bapa di sorga yang menyiapkan air agar tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik. Apalagi ya adik-adik yang kelas 4, 5, dan 6, apa yang saja yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bertumbuh? Iya, benar sekali ya. Ada air, cahaya matahari, bisa juga pupuk ya, supaya bisa bertumbuh dengan baik. Itu adalah tugas Bapa di sorga. Ya, Bapa di sorga yang menyiapkan segalanya agar pohon anggur tersebut bisa bertumbuh dengan baik. Nah, yang kedua ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berperan sebagai pokok anggur ya adik-adik ya. Nah, lalu yang ketiga adalah manusia. Manusia sebagai carang ya adik-adik bisa lihat ya di gambarnya ada pokok yang besar lalu ada carang. Nah, untuk kelas 4, 5, dan 6, kelas 3 juga deh pasti sudah belajar sedikit bagaimana ya cara tumbuhan makan ya. Iya benar sekali, tumbuhan makan melalui seluruh bagian tubuhnya ya, dimulai dari akar. Dari akar tumbuhan menyerap cairan, tumbuhan menyerap mineral yang berguna supaya tumbuhan itu bisa bertumbuh. Setelah bertumbuh akhirnya menghasilkan buah. Nah, Tuhan Yesus adalah sebagai pokok anggur, sebagai sumber makanan, sumber kekuatan ya. Kalau bagi kita manusia, Tuhan Yesus adalah sumber apa? Siapa yang masih ingat? Adik-adik boleh berperan ya, boleh menuliskan di kolom komentar. Kira-kira apa saja ya Tuhan Yesus kalau kamu tahu sebagai sumber apa ya? Coba kakak sebutkan dulu ya. Sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber berkat, apalagi ya? Boleh adik-adik tambahkan di kolom komentar ya. Nah, Tuhan Yesus sebagai sumber untuk apa? Sumber kekuatan, sumber makanan supaya manusia sebagai carangnya bisa menghasilkan buah. Nah, kita sudah baca di Alkitab tadi, kalau tumbuhan itu, carang itu tidak melekat pada pokoknya, dia akan mati ya. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu akan mati. Kamu tidak ada apa-apanya kata Tuhan. Benar ya adik-adik, coba kita lihat ya. Nah, ada 2 carang di gambar ini. Carang yang satu bisa menghasilkan buah karena dia melekat kepada pokok anggur. Carang yang satu lagi dia sudah mati karena dia tidak melekat kepada pokok anggur. Akhirnya dia dipotong lalu dibakar. Nah, carang yang sudah menghasilkan buah pun itu akan Bapa bersihkan. Kenapa dibersihkan? Supaya bisa menghasilkan buah lebih banyak lagi.
Ya, jadi itu firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Kita belajar ya, bahwa Bapa adalah pengusahanya, Bapa yang menyediakan segalanya, menyediakan air, menyediakan cahaya matahari, supaya pohon anggur ini bisa bertumbuh. Nah, Yesus sebagai pokok anggur yang menghasilkan makanan, sehingga bisa diberikan kepada carang-carang manusia, sehingga manusia yang melekat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan akan menghasilkan buah. Nah, adik-adik kita lihat ya, buah-buah itu apa sih? Buahnya bisa menjadi buah roh ya, karena anak-anak tinggal di dalam Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Boleh anak-anak tambahkan lagi ya di kolom komentar. Setelah itu, apalagi ya sifat-sifat adik-adik. Contoh, kalau adik-adik melekat kepada Tuhan, kira-kira anak-anak yang tinggal di dalam Tuhan adalah anak-anak yang suka berbohong? Tidak ya, anak-anak yang tinggal di dalam Tuhan adalah anak-anak yang jujur, karena dia tinggal dekat dengan Tuhan, dia melekat kepada Tuhan, dia tahu isi hatinya Tuhan, makanya dia mau melakukan perintah Tuhan. Apalagi ya? Oh, ketika ada corona, ada musibah, ada bencana alam, apa yang dia lakukan? Dia tidak takut, dia tidak khawatir, tetapi dia tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena masih ingat pokok anggur, Tuhan Yesus adalah sumber. Sumber apa saja tadi? Sumber kekuatan, sumber berkat, sumber sukacita, sumber segala hal, karena dia adalah sumber kehidupan kita. Dia yang memberikan kita hidup. Oleh sebab itu, yang kita pelajari sore hari ini adalah apa adik-adik? Kita harus tinggal dan melekat bersama dengan Tuhan. Kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin berdoa sebagai tanda kita tinggal dan melekat kepada Tuhan. Siapa yang mau untuk tinggal dan melekat dengan Tuhan? Boleh angkat jempolnya, boleh like video ini. Ya, kita mau tinggal di dalam Tuhan karena kita mau menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ajarkan kami memiliki hati yang mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, sehingga kami bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati banyak orang. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berharap kepada Engkau. Kami berdoa juga bagi teman-teman atau saudara kami yang mengalami sakit ataupun yang mengalami musibah, bencana alam atau kecelakaan. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungi mereka. Biarlah Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu bagi keluarga kami dan seluruh bumi ini. Kami bersyukur buat sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Coba yang saya berkati firman Tuhan, boleh angkat jempolnya. Oke, kakak juga mengangkat jempol, artinya kakak juga diberkati melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Nah saat ini kita akan mendengarkan informasi terpercik selama 1 minggu ini. Jangan lupa minggu depan kita masih melakukan ibadah online melalui YouTube channel kita Kasper Kids adik-adik. Adik-adik boleh bersiap-siap sebelum jam 3 sore agar ketika jam 3 adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah. Selanjutnya adik-adik, bagi adik-adik yang terpaksa keluar rumah, jangan lupa ya untuk melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah adik-adik, setiap hari Jumat jam 5 sore Kasper Kids kita mau kembali lagi untuk membangun kebiasaan kita, yaitu untuk berdoa. Siapa yang sudah rindu untuk berdoa bersama-sama?
kakak juga. Ya, kita sama-sama akan berdoa setiap hari Jumat jam 5 sore. Namun adik-adik kita tidak akan berkumpul dulu ya. Kita akan menggunakan aplikasi Google Meet melalui link berikut ini. Adik-adik juga bisa melihat linknya di bawah di bagian deskripsi. Jika ada pertanyaan, adik-adik boleh chat ke WhatsApp Kak Jen dan juga WhatsApp Kak Astrid. Nah adik-adik, sampai jumpa di hari Jumat dan hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.